Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi April minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan, teman-teman. Nah, sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham, forex maupun kripto, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, dan menawarkan investasi, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan, teman-teman ya. So, jangan transfer-transfer. Nah, kita berbicara tentang IHSG minggu lalu, teman-teman ya. Itu IHSG di close di level sekitar 6.080-an, teman-teman ya. Dan tampaknya IHSG masih bisa naik lagi ya selama dia harus mengejar yang kemarin saya bilang di level 6.150, itu harus di close di atas itu. Dan kalau misalnya dilihat dari kondisi price action-nya ya, memang kemarin tuh IHSG berada di level resistance ya di minggu kemarin, teman-teman ya. Dan nanti kita lihat di hari Senin apakah dia bisa nge-break resistance yang minornya itu dan akhirnya dia bisa close di atas 6.150. Kalau misalnya dia bisa close di atas 6.150 di sana, nanti IHSG jalur bullishnya baru akan terbuka, teman-teman, ke atas. Oke. Nah, seperti biasa gue akan jelasinnya di monitor supaya juga bisa lebih jelas dan bisa lebih berinteraksi dengan chart ya. Nanti kita akan bahas juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi dan juga saham-saham yang sudah kalian request. Sekarang yuk kita langsung ke monitor, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue sedang menggunakan charting tools namanya TradingView. Ini adalah charting tools yang biasa gue gunakan untuk menganalisa yang namanya saham. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya charting tools, kalian coba nih cek si TradingView ini ya. Dia luar biasa sekali, toolsnya lengkap sekali di sebelah kiri ini. Terus kemudian indikatornya juga lengkap banget, kalian mau tulis apa aja ada. Terus kalian kalau misalnya data historisnya itu kurang lengkap ya ke belakang, kalian bisa upgrade yang pro ya supaya indikatornya bisa muat lebih dari 3 gitu ya. Kalau mau daftar yang pro, kalian tinggal klik aja link di bawah, gue sudah sediakan, kalian tinggal daftar di situ dan juga menggunakan link tersebut dan kemudian kalian bisa menikmati fitur yang lengkap dari TradingView. Nah, teman-teman, ini di depan ini ada indeks kita, teman-teman ya, IHSG ya. Jadi di Jumat kemarin ya, itu IHSG tuh berhasil di close di level 6.086 ya. Ini sudah melewati tahap 1 kritisnya IHSG yang harusnya turun gitu ya. Jadi kan kemarin nih gue kasih kotak merah ini ya, ini penentuannya di kalau misalnya dia break ke bawah ya, terus dia masuk ke sini ya ke level 6.000 ke level 6.600-an gitu ya, 5.600 sorry, 5.600-an ya. Jadi ternyata dia kemarin nggak break ke bawah, dia ternyata mantul ke atas dan dia akhirnya bisa break di atas justru ya, dan dia berhasil di level 6.086. Tetapi apakah ini cukup? Saya rasa belum, teman-teman ya. Jadi tantangan IHSG itu masih ada lagi di level 6.150 yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya 6.150 itu sudah di break, itu baru kemungkinan jalur bullish-nya akan kebuka lagi ya. Sekarang ini masih di dalam fase sideways yang sangat besar, teman-teman ya. Range-nya sideways itu kalau saya gambarin seperti ini ya, dia low-nya di sini ya, dan kemudian high-nya itu di daerah atas ini, teman-teman ya. Jadi ini range sideways-nya IHSG dan dia sudah sideways dari tanggal sekitar pertama itu dari tanggal 23 Desember 2020 sampai sekarang dia masih sideways ya. Jadi ini sideways sudah hampir masuk ke bulan ke-5, teman-teman ya. Bulan ke-5, bulan ke-6 ya. Apa kita lihat 2021 ini yaitu ditutup dengan sideways yang sangat besar. Kita nggak tahu, teman-teman. Jadi ini masih perjalanan IHSG seperti itu. Tetapi perhatikan kalau misalnya sideways besar gini, nanti kalau misalnya dia break ke atas itu akan menjadi satu hal yang sangat fenomenal ya. Jadi kalau misalnya saya bisa ukur seperti ini, range sideways saya lihat seperti ini ya, dan kemudian dia bisa break ke atas seperti ini. Nah, ini akan ke level 7.000, teman-teman ya, ke level 7.000 IHSG. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali untuk IHSG. Kalau dia sampai ke 7.000 sampai ke level 7.300, itu adalah range terbesar IHSG. Oke. Sekarang dia masih berada di fase yang sideways-nya ya, di base-nya seperti ini. Dan kalau dia belum break 6.150 itu belum oke banget. Tetapi kalau dia sudah break di atas itu, bahkan kalau dia sudah masuk ke level 6.200 itu sudah oke banget. Tetapi itu harus dilakukan sebelum ganti bulan ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di ganti bulan dia masih berada di range di bawah 6.250, yaitu
itu akan sangat lebih melemahkan IHSG atau sangat kurang oke untuk IHSG seperti itu. Jadi untuk hari Senin nanti kita berharap dia bisa langsung up di atas 6.250 itu yang saya saya harapkan itu. Tapi menurut price actionnya apakah bisa seperti itu? Mungkin teman-teman ya, mungkin bisa ke atas itu. Ya nanti kita tinggal lihat kalau misalnya dia sudah level up di atas 6.250, bahkan kalau misalnya dia 6.150 aja gitu, kita sudah siap-siap untuk yang namanya entry di saham-saham yang big cap atau pendorong indeks gitu ya. Itu gambaran saya tentang IHSG ya. Nah sekarang sebelum saya masuk ke saham-saham yang bisa direferensikan, saya mau bahas yang kemarin saya kasih dulu. Pertama ada Crush ya. Crush ini akhirnya dia bergerak sideways juga ya teman-teman ya. Dia belum keluar dari range triangle-nya ini. Saya akan tunggu kalau dia break triangle-nya ke bawah teman-teman, saya akan buang ya saham Crush ini karena ternyata kalau misalnya dia masih berada di range si triangle ini kurang baik ya. Jadi seperti itu. Kalau dia, saya tuh akan masih bisa berharap kalau dia bisa tembus ke atas. Tapi kalau dia masih tembus ke bawah, kita kalau kena stop loss ya udah. Ya itu saya biarkan. Nextnya tuh ada Sido. Nah kalau Sido ini berbeda teman-teman ya. Si Sido ini saya masih akan hold teman-teman. Si Sido ini kenapa? Karena secara patternnya pun dia sudah break ke atas, dan candle terakhirnya pun dia masih menunjukkan dia doji dragonfly seperti ini, dan ini bagus sekali untuk ke atas. Saya juga masih merekomendasikan buat teman-teman ini jadi masuk ke saham rekomendasi saya. Kalau misalnya Sido ini masih bisa dibeli ya sekarang, nanti hari Senin kalian open, kalian beli si Sido ini ya. Jagainnya tuh cuman cukup di bawah sini aja. Di level 760-an itu adalah area stop loss kalian tuh bisa ya. 760-an itu menjadi area stop loss. Kemudian tuh TP-nya masih sama ya di level sekitar 960 itu menjadi target utamanya. Terus kemudian di level 900 itu menjadi target pemulaan ya target awal. Itu ya, itu untuk Sido. Jadi kalau misalnya kalian mau beli itu oke banget ya. Nah, terus tambahan untuk saham yang bisa kalian tradingkan minggu depan, itu yang pertama ada yang namanya, sebentar teman-teman ya. Yang pertama itu ada yang namanya oke, ada Antam ya pertama. Nah, Antam ini kenapa bagus menurut saya ya, karena dia dari dari base-nya itu sudah cenderung untuk bikin up ya ke atas teman-teman. Ini kalau misalnya saya gambarin area base-nya kan di sini ya. Nah, ini area base-nya sudah cenderung untuk bikin higher high di sini, dan dia bikin higher low di sini, dan cenderung untuk break ke atas gitu ya. Secara volumenya pun dia sellernya pun sudah tidak ada, sudah mulai tenang di sini ya. Dan kita tinggal tunggu aja sampai dia break trendline ini, Antam bisa naik ke atas up ya. Untuk entry-nya kalian bisa entry di harga sekarang 2390, untuk SL-nya di 2050, dan untuk targetnya kalian bisa set pertama di 3050-an, untuk kedua di 3370. Risk reward rasionya sekitar 1 dibanding 2 teman-teman ya, sekitar 1 dibanding 2-an. Itu untuk Antam, jadi itu masih sangat oke banget untuk kalian tradingkan. Ya, sebentar. Untuk yang pertama, target pertama 1 banding 2, untuk target keduanya 1 dibanding 2,5. Jadi itu sangat baik sekali untuk kalian tradingkan si Antam ini. Oke, seperti itu. Itu yang pertama ada Antam ya. Kedua itu ada yang namanya Citra ya, ini dari saham properti ya. Ini juga oke. Kenapa oke? Karena dia membentuk pattern bullish continuation seperti ini teman-teman, dan dia sudah sempat break ke atas, dia sekarang masuk lagi ke bawah. Nah, di sini strateginya adalah kalian bisa entry di area-area penting ya, seperti di level 1115. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, kalian tunggu Citra turun ke 1115, itu menjadi area entry pertamanya, dengan stop lossnya di level 1040, dan target TP-nya itu kalian bisa set di 1335. Risk reward ratio 1 dibanding 2,5 juga. Sekali lagi ini Citra ini secara patternnya itu dia bagus banget teman-teman. Ini saya hilangkan dulu biar nggak ribet ya. Nah, ini secara patternnya kalau misalnya kita perhatikan seperti ini, dia bikin flag ya teman-teman, bullish flag seperti ini, dan dia sudah bisa break ke atas seperti itu ya. Itu untuk si Citra ya. Jadi Citra ini masih rekomend dengan beli di level 1115-an untuk kalian mau beli Citra. Oke, nextnya teman-teman, saham-saham yang kalian request. Pertama ada CTBN ya. Nah, untuk CTBN ini saham-saham nggak liquid teman-teman ya. Kalau saham-saham nggak liquid ini saya tidak akan tradingkan seperti ini. Jadi tapi kalau dilihat dari price action-nya secara sepintas ya, ini kita lihat dia range-nya itu masih bisa turun sampai ke level pivotnya itu di sini di 2910. Jadi kalau misalnya kalian yang punya nih sekarang CTBN nih, kalian tungguin aja sampai dia 2910 ya, sampai 2950 kalau misalnya kalian mau beli di situ kalau menurut saya. Tapi saya nggak rekomend untuk beli saham-saham yang tidak liquid seperti CTBN seperti ini. Oke.
Nah, berikutnya ada BBTN. Nah, untuk BBTN ini dia terus turun teman-teman ya. Di sini ada double top teman-teman ya, double top yang merupakan false break ke bawah. Kemudian kita lihat di sini ada neckline-nya di 1545 ya. Jadi kita tinggal tunggu aja pada saat dia kena neckline-nya di sini di 1545. Apakah dia bisa close di bawah neckline ini? Kalau bisa di bawah close di bawah neckline ini, kita bisa tunggu dia potensinya bisa ke 1150 teman-teman ya. Tetapi ya ini perlu kita lihat juga di trend line-nya seperti ini ya. Secara trend line-nya dia sudah break ya, BBTN seperti ini, trend line bullish-nya. Berarti tandanya dia kemungkinan besar masih mau turun ya. Ya kita berharap sampai di level neckline ini dia bisa mantul dulu teman-teman, yang bisa mantul ke atas. Karena apa? Karena cukup berbahaya ya ini, karena tren besarnya yang patah teman-teman ya. Ini tren besarnya nih ya. Seperti ini tren besarnya yang patah ke bawah, jadi ini cukup berbahaya. Jadi kita lihat double topnya si BBTN ini bisa jadi atau enggak. Kalau jadi bisa turun sampai nunggu ke 1145. Itu untuk BBTN ya. Nextnya itu ada MDKA. Nah, untuk MDKA ini cukup bagus, momentumnya sudah dapat dia, momentum bullishnya sudah dapat, dia sudah bisa break di atas level base-nya ya, dan dia bergerak ke atas. MDK ini kalau misalnya kalian mau beli boleh teman-teman ya, boleh banget ya. Kalau kalian mau beli di harga sekarang pun boleh, itu it's okay 2430. Stop lossnya cukup di bawah candle Marubozu-nya di 2260 dengan targetnya di high-nya ya, yang itu di 2900. Risk reward ratio 1 dibanding 1.88, ini masih bagus untuk ditradingkan. Itu untuk si MDKA, jadi masih bagus, dia sudah masuk ke atas structure areanya lagi, jadi dia oke nih untuk dibeli, targetnya masih up dia ya. Kita tinggal tunggu nanti bermain sedikit sideways mungkin di sini sampai moving average jadi, baru dia akan bergerak naik ke atas. Nextnya ada Astra Indonesia ya. ASI masih kurang bagus. Kenapa? Karena tren bearish trendnya juga sudah masih terus ke bawah teman-teman ya. Dan trend line-nya pun dia juga seperti yang saya bilang waktu itu ya, dia sudah break ke bawah dan tren bearish trendnya juga baru jalan ya. Kalau mau tunggu ya kita tunggu sampai di structure berikutnya, yaitu di level sekitar lah harga 4.475 sampai 4.500-an teman-teman ya. Itu menjadi structure berikutnya dari si Astra. Jadi kalau sekarang kalian mau entry jangan dulu sih menurut gue ya, kecuali dia sudah bikin satu momentum seperti MDKA tadi, itu bisa dipertimbangkan untuk entry nantinya. Tapi untuk sekarang belum ada momentum, jadi saya rasa di skip dulu. Nextnya ada Mika. Mitra keluarga ya. Nah, untuk mitra keluarga sendiri ya, ini trennya ya, garis trennya itu kita tarik dari yang sebelah sini ya, dan dia sudah break ya. Kita bisa tarik dari trend line sebelah sini, dia sudah break ke bawah, dan di base-nya di sini juga membentuk pattern kecil ya, seperti ini patternnya teman-teman ya. Ini perlu diperhatikan, tinggal tunggu aja dia kalau bisa break ke bawah. Ini targetnya 1:1 aja ya, let's say seperti ini. Ini saya kasih seperti ini ya targetnya, sorry ini saya hilangkan dulu. Ini targetnya saya ganti seperti ini, dan dia bisa menuju ke level Fibo 1272 nya di 2270 ya. Ini tercluster nih dengan Fibo 1,272 nya ya, ke level 2220. Jadi untuk Mika saran saya sih jangan dulu di entry ya, kita biarkan dulu dia membentuk momentum bullish ya. Untuk sekarang jangan di entry dulu untuk Mika, seperti itu. Nextnya teman-teman ya, itu ada Baca. Bank Capital. Untuk Bank Capital dia juga masih berada di bawah tekanan bearish teman-teman ya, seperti ini ya. Kalau misalnya kalian mau entry si Bank Capital, saran saya di 422, karena itu merupakan structure areanya dia ya, yang merupakan di sini ada namanya liquidity pool, dan juga order blocknya tuh di daerah sebelah situ ya, di 422-an sampai 426 kalau misalnya kalian mau beli ya si Baca. Selebihnya kalau misalnya masih sekarang saya sih tidak mau ya, jangan dulu. Tekanan bearishnya masih belum habis ya, di sini dia baru berkonsolidasi, baru ada perlawanan bullish nih, berarti itu merupakan satu tanda yang bagus untuk si Baca ini. Tapi kalau mau beli, kalian tetap di level 422 sampai 426 itu ya, itu untuk Baca. Nextnya ada Indofood. Nah, Indofood ini sudah mulai merangkak naik teman-teman ya. Secara patternnya pun dia sudah di break ya bearishnya, tekanan bearishnya seperti ini. Kalau misalnya kita perhatikan dia sudah di break ya, ini sudah terjadi dari kemarin-kemarin yang saya bilang. Saya sempat juga bilang kan waktu itu Indofood bagus ya. Ini track record saya waktu saya bilang suruh buy di level 6.375, sekarang sudah di 6.700 gitu ya. Untuk sekarang juga ini masih oke teman-teman ya, dia bikin base di atas ini ya, dan akhirnya dia
nggak kuat untuk turun, jadi setiap turun dipantulin lagi. Tunggu, kalau misalnya dia bisa break ke atas, ini pasti kejemput level ini teman-teman, 7000 dan juga 7150. Minimal 7000-nya pasti kejemput kalau misalnya dia sudah break konsolidasi ini. Jadi kalau kalian mau buy Indofood ya silahkan buy sekarang, tapi TP-nya SL-nya kalian tidak bisa di bawah sekali gitu ya, nggak bisa di sini lagi ikutin TP saya, tapi SL-nya cukup di bawah sini di 3% ya, di 6450 dengan targetnya tuh di atas sini sama, atau kalian mau ambil atas lagi juga boleh, tapi kalau saran saya sih di atas ini sama. Risk rewardnya masih 1/1,8, jadi ini masih oke untuk dikejar si Indofood. Seperti itu ya Indofood. Nextnya ada Kimia Farma. Nah untuk Kimia Farma dia sudah berada di area buy-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau buy Kimia Farma silahkan ya. Ini sudah berada di area buy di 2320 sampai 2500 itu menjadi area buy-nya si Kimia Farma. Jadi kalau misalnya kalian mau buy itu bisa sekarang teman-teman ya. Kalau kalian buy, let's say kalian buy di harga sekarang, stop loss kalian itu harus di bawah sini ya, di level 2030 ya, di 19% atau 20%. Target kalian tuh bisa ke atas ini ke 3.900 sampai 4.000 ya, sekitar 50%. Itu target kalian Kimia Farma. Risk reward ratio 1/3. Jadi ini masih sangat bagus sekali menurut saya risk ratio untuk Kimia Farma. Oke, itu untuk Kimia Farma. Nextnya untuk APLN. Agung Podomoro. Nah untuk APLN dia sudah berada di area supportnya juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau spekulasi buy itu juga boleh, silahkan teman-teman di level 150 saran saya ya. Jadi 150 kalian buy. Kalau misalnya dia break ke bawah ya, sedikit saja dia break sampai ke level 145 ya, 145, 144 itu kalian langsung buang aja ya. Itu sesimpel itu cara tradingnya ya. Dan kemudian TP-nya kalian bisa set di 170 di 14%. Jadi risk reward ratio 1/4. Ini sangat bagus untuk APLN untuk di day trade ya, untuk ditradingkan secara jangka pendek ya. Tapi kalau untuk jangka panjang saya nggak rekomendasikan. Kenapa? Karena kemungkinan kalau misalnya dia tembus ya, itu dia bisa jauh lumayan turunnya sampai 125 teman-teman ya. Jadi itu nggak worth it untuk ditahan untuk si APLN. Begitu ya. Nextnya ada IPOL, Indopoli ya. Indopoli ini secara structure price-nya ini kurang bagus ya. Dia tendensi lebih cenderung untuk tembus ke bawah. Untuk kalau ditembus ke bawah dia kemana? Dia sampai ke 138 ya. Jadi kalau misalnya kalian mau buy Indopoli ya di harga sekarang itu boleh, sama seperti triknya seperti si APLN ya. Karena dia memang sekarang berada di minor supportnya di daerah sini ya. Jadi kalau misalnya dia sudah close di harga 149 yang mana itu 5% kalian buang ya. Untuk TP-nya kalian bisa incer di level 179-an 180 ya. Risk reward rasionya 1/2,88 untuk si IPOL ini ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau misalnya kalian turun dan dia turun lagi ke level 138, ini adalah next buy areanya di 138. Seperti itu. Itu untuk IPOL. Oke, berikutnya ada Jasa Marga. Nah, untuk Jasa Marga masih belum oke untuk kalian buy. Kenapa? Karena dia masih bergerak di bawah range pivotnya dia di sini ya. Di order blocknya dia masih berada di bawah situ. Jadi ini masih tendensinya masih terus ke bawah. Trend line juga, moving average juga masih ke bawah. Bearish trendnya masih kuat. Jadi untuk JSMR saya bilang saran saya tunggu dulu sampai dia ada di level 4000-an ya. Di level 4000 itu baru kita bisa melihat dia untuk di buy itu di level 4000. Jadi saran saya tunggu di level tersebut untuk Jasa Marga. Nextnya ada Silo yang terakhir teman-teman ya. Siloam. Nah untuk Siloam ini harganya sudah ke build up ya teman-teman, ke naik seperti ini ya. Dia sudah patah trennya seperti ini. Dan kalau misalnya kita lihat structure high-nya di sini sudah di break. Saran saya kalau misalnya kalian mau buy sekarang ya, kita tinggal perhatikan aja. Ini kemungkinan sih masih oke, masih bisa naik dia teman-teman sampai atas. Tinggal dilihat SL-nya. Nah SL-nya 9% nih. Kalau misalnya kalian bisa terima SL 9%, itu silahkan monggo ya. Ini bagus saham Siloam seperti ini. Karena dia masih impulsif sekali ke atas. Kalau misalnya kita ukur secara Fibo-nya, teman-teman ya, dia kita menggunakan expansion seperti ini. Kita tarik dari sini ke sini ya, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini ya. Dia bikin swing di sini. Target pertamanya tuh di level sekitar 7.950. Ini target pertamanya ya di 7.950. Target keduanya di 8.350. Ini untuk si Siloam. Oke, itu masih bisa tercapai nih. Ini bukan hal yang mustahil. Jadi risk reward rasionya 1/2,5 itu untuk Siloam. Jadi kalau misalnya kalian mau buy di harga sekarang itu oke. Stop lossnya ingat di 6.300, TP-nya di 7.950 pertama, yang kedua di 8.350. Itu untuk Siloam. Secara trennya dia sudah break ke atas, patah ke atas.
Dan ini kemungkinan besar dia mau ngejar di daerah atas ini, dan ini juga tercluster dengan resistance yang ada sebelah kiri. Jadi ini saya kira merupakan area TP yang rasional. Ya, itu adalah tentang silo ya. Oke teman-teman, itu aja yang mau gue sharing hari ini tentang IHSG 3 saham yang minggu ketiga ya. Semoga bisa membantu kalian. Ingat teman-teman, jangan ditelan mentah-mentah, kalian sesuaikan dengan trading manajemen kalian dan money management kalian. Saya bukan financial advisor, saya hanya nge-share apa yang view saya tentang satu saham di IHSG ya, seperti itu. Oke, thank you sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa di next video. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG di minggu lalu ya, dan juga kira-kira saham-saham apa saja yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan teman-teman ya. Sekali lagi gue mau ngingetin buat kalian yang mau ngikutin, kalian jangan tolak jangan terima mentah-mentah maksudnya ya. Kalian harus sesuaikan dengan money management kalian dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal ya. Jadi ini disclaimer, saya bukan financial advisor, jadi ini hanya pandangan saya tentang beberapa saham di dalam indeks kita IHSG. Oke. Nah, dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana, teman-teman. Dan juga jangan transfer kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue, karena gue tidak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau ada yang nawarin investasi suruh transfer itu sudah dipastikan adalah penipuan, so kalian harus hati-hati, teman-teman. Oke? Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham atau apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue akan baca komen kalian dan gue akan bikin kontennya buat kalian pastinya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian apa yang gue sharing hari ini. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.